warahmatullahi wabarakatuh. Metik daun salam di kota Mekah. Hah? Ya mudah-mudahan ntar pulang pada bisa berangkat. Berangkat kemana? Ya ke Mekah lah. Metik daun salam di kota Mekah. Yang jawab salam kita doain mudah-mudahan hidupnya berkah. Metik daun salam di kebun nanas dekat. Yang jawab salam kita doain mudah-mudahan utang-utangnya pada lunas. Kenceng amat itu aminnya. Ya bayar kalau punya duit. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, hadratil mukarramun, para dewan guru, para tokoh, para asatid yang mohon izin, mohon maaf saya nggak sebut namanya atu-atu. Wabil khusus keluarga besar Haji Ibrahim bin Ayyan, betul ya? Yang terhormat guru kita Ustadz Mursidi, Ustadz Hamdani, dan juga Ustadz Rosimin, Ustadz Nur Hasan, Bapak Abdul Halim, Ustadz Mustafa, Ustadz Samsul, dan Ustadz Ade. Yang terhormat Kakanda Ustadz Imron Rosadi dan Bang Jaki, seluruhnya para ibu, bapak, adik-adik, remajawan, remajawati, ABG-wan, ABG-wati, jomblowan, jomblowati, jandawan, baik yang sedang bahagia ataupun yang sedang sakit hati. Ada yang sakit hati. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jadidu imanakum biqauli la ilaha. Perbaharuilah imanmu, tambahkanlah imanmu dengan ucapan kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Kita baca bareng, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur. Semuanya la Bismillah itu mula bacaan Rahman dan Rahim, sifatnya Tuhan. Alhamdulillah itu bentuk pujian. Sholawat kepada Nabi kita sampaikan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini nasihat saya mulakan perihal ngaji, saya sampaikan. Tua muda harap dengarkan. Semoga di kubur kita diselamatkan. La ilaha illallah, la ilaha
encing pada nengokin la ilaha illallah yang diajarin, mata melotot kagak ngikutin harta bendanya yang dipikirin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Palinglah enak minum jamu abis minum ngap-ngapan. Palinglah enak orang berilmu datang belakangan duduk di depan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasul. Jalan-jalan ke pasar Kranji beli baju biar satu kodi. Siapa orang yang kagak hadir ngaji besok matinya jadi memedi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Anak ayam mati melayang, anak kambing mati kecebur. Siapa orang yang tidak sembahyang besok digedik di dalam kubur. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Metik buni cabangnya sempal, ambil alu buat tunjangan. Nyari bini yang setimpal biar gak malu diajak kondangan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasul. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatun haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha wa biha insyaallahu ta'ala minal aminin liridhaillah wa lisafa'ati rasulillah wal karama awliyaillah wa liman sa'a bil wilayah wali jami arwah hadirun, jami arwah muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, khususan keluarga besar Haji Ibrahim bin Ayyan, annallaha yatabassahum birrahmah wal maghfirah. Saulillah lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ini udah jam 11 lewat seperempat. Sampai jam berapa Tuan Guru ini? Terserah. Bukan begitu, biasanya kalau orang udah duduk di kursi empuk kan begitu ya, kadang-kadang lupa. Iya, kagak ingat sama rakyat gitu ya. Ya alhamdulillah. Nah, pagi hari menjelang siang hari ini kita kumpul dengan acara hormat Lebaran Yatim. Ya, benar ya? Ya, saya diundangnya itu masalahnya ini Lebaran anak yatim. Nah, maka pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita bahas anak yatim. Ini yang kumpul rata-rata anak yatim apa bukan ini? Termasuk yang ngomong nih saya juga anak yatim nih. Bahasa saya udah kagak.
Alhamdulillah. Ya, majuan dia, majuan. Majuan. Dah, lanjut ya. Lebaran anak yatim, kenapa? Kemarin kita baru masuk tahun baru Islam, bulan Muharram 1440 berapa? Berapa ya? Oh gitu. Ini bulan Muharram. Kita, tradisi kita di wilayah, di kampung, di masjid, di musola, kemudian di majelis taklim ada lebaran anak yatim. Yang namanya anak yatim kagak punya baba. Kalau orang hidup punya orang tua, anak kita lahir punya baba, punya emak, enak apa kagak? Kemudian ada yang ditakdirin lahir babanya udah kagak ada. Kemudian ini bocah siapa babanya? Nah ini pagi hari ini, siang hari ini kita kumpul keluarga besar Baba Haji Ibrahim bin Ayyan. Ya, dulu kan ada baba kita. Baba kita dari siapa? Engkong kita. Engkong kita dari siapa? Engkonga lagi, kan gitu. Turun ke kita, kan gitu ya. Kalau engkong kita kagak ada, kira-kira kita ada? Ayo. Ini orang Betawi rata-rata termasuk saya nih. Lah saya punya rumah, nempatin rumah dari siapa? Lah dari baba saya. Emang pada beli? Kagak kan ya? Yang beli kan langka ya. Yang jualin ya jujur aja. Ya, maka nih lebaran anak yatim, kita sayang, kita peduli sama anak yatim. Walaupun kita mampunya setahun sekali, alhamdulillah. Sebenarnya kalau kita pikirin anak yatim kan jajan tiap hari. Betul. Kita punya anak, iya ilah, pagi ke warung, siang ke warung, sore ke warung, sampai malam mau tidur, jajan mah. Kan begitu ya? Kenapa? Ada emaknya, ada babanya. Sekarang babanya nggak ada. Makanya dalam syariat kita, ketika kita nggak punya orang tua, baba kita udah kagak ada, siapa yang gantiin babanya? Maka di syariat kita Islam udah diajarin untuk milih imam, a'lamuhum yang paling alim, yang kedua afsahuhum yang paling fasih, kemudian yang paling tua itu pilih jadi imam. Ya kadang-kadang nih yang bikin rusak lah itu pada pengen doang, apalagi zaman sekarang nih, zaman handphone, pengen viral, FYP. Dia pengen megang masjid, tapi kagak becus urus masjid, bisa. Ya itu umat jadi berantakan gara-gara siapa? Lah itu ketuanya DKM-nya kagak bener, orang akhirnya. Lah ini masjid maulid kagak, Muharram kagak, Isra Mi'raj kagak, akhirnya. Lah iya orang pada puyeng gitu lah kemana. Lah ini makanya ayo kita sadar nih. Makanya nih kampung wilayah, ini kampung apa ini? Babelan. Pedurenan ya. Ya saya teman saya nih Ustaz Komarudin ini RK nih sini. Ya itu sering undang saya. Saya itu Bu kalau ibu buka Google tuh Ustadz Nyengir, cari aja di Google Nyengir, salam Nyengir. Kenapa? Saya hadir dimanapun saya hadir, saya pengen nyenengin. Amin. Nyenengin di dunia, girangin di akhirat. Doa yang sering kita baca, Robbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Di dunia kita bahagia, di akhirat kita bahagia. Di dunia kita selamat, di akhirat kita, di sini kita senang, di sono kita, di mana-mana hatiku la kan gitu lagu bocah. Lah iya nih saya datang kemari, saya ceramah,
diundang ya, saya diundang ini ya, bukan pengen. Kebanyakan orang, wah ilah bapak saya boleh ngomong nggak? Dia giliran dia ngomong habis sejam, kita udah mau pulang dia lagi ngomong, gitu mana lama banget ngomong ah. Lah itu kan dia yang pengen, kita kagak pengen. Nah iya makanya kita senang Pak, saya hadir di sini, saya senang alhamdulillah nih, ketemu kenal nih, ada guru Mustafa, ya ada guru Ustadz Mursidi. Tadi saya dengar baca sholawat Fatih, saya dapat ijazah langsung tuh dari Jombang Tambak Beras sholawat Fatih, itu langsung ke Mbah Holil Bangkalan, Baba Idoi Lasem. Itu bagus itu dibaca, diamalin. Ya Allah tunjukin yang bener ya bener, yang salah ya salah. Kadang-kadang di era kita nih madu sama racun. Iya, potongannya mah begini Bu, pakai udang-udang, pakai gamis. Wah ilah, habis sekampung ditipu. Bener gak? Lah hati-hati, sekarang era kita nih era penampilan, era medsos. Kita pikir mau bener, ternyata lah itu bohong. Makanya kita kudu cerdas nih umat Islam, jangan apa dibodohin. Makanya yang disebut anak yatim kata Imam Syafi'i apaan? Ibu-ibu kalau kagak diajak kongko pada kongko dewek dia deh. Iya emang mulutnya dua dia mah. Iya. Nih kata Imam Syafi'i begini Bu nih, yang disebut anak yatim bukan anak yang kagak punya bapak, enggak punya emak. Yang disebut anak yatim, anak yang kagak punya ilmu dan kagak punya adab. Ini sekarang era kita nih, babanya ada. Iya, iya guru. Apa? Tentengan lah. Mau pulang ke mana? Di sekarang di era kita nih, emaknya ada, babanya ada, tuh anak malam-malam minggu keluar naik motor, ngumpul tuh bareng, emang bocah bader jadi geng motor, bener apa kagak? Berarti emak bapaknya kemana itu? Dibilangin apa kagak tuh bocah? Iya makanya sadar, yang disebut anak yatim itu kata Imam Syafi'i bukan anak yang kagak punya bapak, nggak punya emak. Tapi dia kagak punya ilmu, kagak punya adab, tuh bocah kagak ngaji. Bocah kalau ngaji tuh tadi kita dengar Ustadz Samsul baca maulid kan enak kita dengar suaranya. Nih kumpul saudara semua kita dengar nih rempuk, alhamdulillah keluarga besar Baba Haji Ibrahim bin Haji Ayan. Nih kumpul pada kesempatan siang hari ini. Kira-kira kalau beliau hari ini hidup nongol ada di sini, ngelihat anak cucu, mantu, saudara, adik, kakak pada rempuk, pada akur, girang apa kagak? Kalau kita di rumah punya anak 5, itu anak yang atuh berantem, yang atuh nakol, yang atuh mukul, yang atuh nendang, kita ngeliatin orang tua kira-kira bagaimana? Lah jujur aja, lah sama emak baba kita tuh hidup. Maka di dalam manaqib saya Muhammad Saman, aku cuman pindah dari alam nyata ke alam tersembunyi. Baba emak kita ada hidup. Nih kita kumpul tadi ditawasulin, bacain Fatihah. Beliau hadir ngeliat kita. Cuman kita memang kagak ngeliat dia. Ngapa? Mata kita buta. Kalau mata kita ngelihat mak, wah, babak kita lagi merongos aja. Ini ngapa? Gue mimpi babak rokoknya manyun aja sama gua ngapa? Lah lu kagak pernah Fatihain babak kan gitu ya? Kita sering dengar kan gitu ya? Lah babak gue malam mimpi ketemu babak. Lah babak monyong aja ngeliat gua, kagak ngomong kagak, monyong aja ngapa itu? Lah mungkin kita sebagai anak, sebagai cucu salah kali ini. Ada yang lupa, nggak pernah ziarah, nggak pernah Fatihah. Itu makanya sadar nih, siang hari ini lebaran yatim. Ayo kita juga Bu punya anak, kemudian punya keluarga. Nabi bilang rumah kita baiti jannati, jadiin rumah kita sorga. Ibu lebih betah di rumah apa di luar?
Hah? Di luar. Ya kadang-kadang begini nih di era kita nih, jujur nih, ini survei membuktikan Kota Bekasi tuh gara-gara Covid kemarin ya Bu, yang pada ampok, bengek, yang pakai masker ya, itu janda di Kota Bekasi nambah 3.000. Lah bener ini. Lah iya, termasuk lakinya yang sering diomelin bini cepat mati tuh laki. Lah emang dah orang sekarang nih di era kita, temen saya aja ya 40, 50 yang udah masang ring, yang udah asam urat, kakinya bengkak, yang cuci darah banyak banget. Lah engkong kita, babak kita umurnya 80, 90 tuh aki-aki masih ngerokok, duduk di balik ngopi. Betul? Lah orang sekarang 40 lah sampai kayak aki-aki. Ini kagak boleh, ono kagak boleh, ini mantang, ono mantang. Ya Allah. Lah iya, di rumah diomelin sama bininya, lah itu stres. Makanya yang bikin kita cepat mati apaan Bu? Stres. Lah benar, makanan mah Bu itu nggak bikin cepat ibu mati. Nggak, yang bikin cepat ibu mati stres. Ngapa? Nih, biasanya nih, ya laki sama bini. Lakinya udah ngomong, Neng, lagi kuntet banget ini. Apa kata bininya? Lah, kewajiban lu buat nyari. Oh gitu ya? Lah iya. Kadang-kadang kan apa giliran emang tawar lakinya udah ngomong lagi kuntet, bininya tetap nyuruh nyari. Kan gitu. Akhirnya anaknya, Mak minta jajan, sono minta sama bapak lu. Lah emang bapaknya lagi di pojok udah teng. Lah iya, Mbak jajan Mbak teng lagi nambah lagi tuh beban lakinya teng di sini. Ya ilah di pojok datang lagi RT minta iuran teng lagi itu. Ya ilah akhirnya bininya nyamperin lagi omelin. Lu Bang kagak punya pikiran cara gua keluar sono. Tak kayak kena jantung tuh laki mati. Lah bener Bu. Banyak laki mati karena gara-gara diomelin bini. Dah. Orang sekarang nih fenomena sekarang nih di medsos, di TikTok tuh. Mama sekarang katanya, Ji, gue mah enakan jadi janda. Emang apa? Wah, punya laki mah ribet katanya. Gue masak, gue nyuci katanya. Wah, gue jadi janda enak kan, ntar duit laki gue buat gua katanya. Males ngurusin laki nih, era kita nih. Hati-hati makanya. Ya iya, wanita sorganya di suami Bu. Mau suami ibu bader ke mau kagak tuh Siti Asia tuh suaminya Fir'aun Bu, tetap taat, tetap hormat, tapi tetap lagunya Fir'aun mah kagak diikutin. Betul? Lah iya makanya ayo kita sadar. Nih orang sekarang nih kadang-kadang yang kebanyakan mati laki-laki. Empuan kadang-kadang umurnya lebih panjang daripada laki-laki. Kalau zaman engkong saya dulu nongkong Ajis di Kemang, ya guru Muhammad Kemang tuh, Muhammad Soleh Kemang itu gurunya meninggal duluan, uak saya meninggal duluan, kemudian engkong saya nikah lagi, punya anak emak saya. Kalau orang sekarang kagak, lakinya mati duluan. Kan begitu ya? Lah iya diomelin mulu, lakinya cepet mati. Lah iya kadang-kadang nih sekarang kenapa laki-laki nggak betah di rumah, bininya tiba ngomel, akhirnya tuh laki pergi mancing, agak pulang-pulang, bininya di rumah kan ngeruwet aja, dasar laki kagak punya pikiran, mancing mulu kerjaannya ini. Lah iya diteleponin kagak diangkat tuh ngeruwet aja. Ibu kalau bekepel aja tuh hati Bu, yang sakit siapa? Ayo, lakinya sakit, lah kagak dia lagi mancing. Yang sakit ibu, dari ibu marah, ibu sewot, ngeruwet, disimpan dalam hati. Kalau kata dokter Agus dari Surabaya, ketika kita marah itu, yang cerewet, yang tukang ngomel, ngoceh aja dari pagi sampai malam, ngomel, itu ntar resikonya stroke. Dokter yang ngomong ini. Ya makanya jangan ngomel, ntar resikonya stroke. Nah, sekarang dia kagak ngomel, mulutnya mah kagak lemes, kagak, umen ngebatin. Kalau kata orang Betawi ngeruwet aja nih digatin nih. Iya biasa, laki brengsek ya. Oh begitu ya. Dia hatinya ngeruwet aja nih dari pagi sampai sore, diem tapi kagak ngomel, mulutnya mah itu Bu, ntar ibu kena jantung, masang ring. Jadi maka Islam ngajarin apa sih? Legowo.
lapang dada, Robbi srohli sodri, ayo lapangin dada kita. Ngapain sih kita gedeg sama suami, gedeg sama anak, gedeg sama tetangga, gedeg lah, jadi gedeg mulu sama orang. Naudzu, jangan, ayo kita cerdas. Ya, yang tua sayang sama yang muda hormat sama yang tua. Lah itu kata Nabi, laisa minna, bukan golongan kami, bukan umat saya. Yang tua kagak sayang sama yang muda, yang muda kagak hormat sama yang tua. Ibu ada yang tuaan nih, ibu mau ngapa-ngapain, izin ngomong, bang, gue besok mau kriaan, mau nyunatin, ya mohon izin ya, doain. Udah minta doanya, nggak perlu nenten juga nggak apa-apa. Yang tua mah bu pengen dibilangin doang, jangan apa tahu dari tetangga. Lah si Alu belum ke rumah gua, brengsek itu bocah, marah akhirnya. Ini kadang-kadang begitu bu. Iya, perasaan, hati-hati kita. Makanya banyak orang yang sakit hati, ya hatinya sakit, prasangka buruk. Kenapa? Sebab suuzon itu karena dia kagak paham. Iya, kita suuzon loh. Oh no, dia handphonenya iPhone baru lagi loh. Jangan-jangan nyolong duit lakinya itu dia. Kenapa? Kita berprasangka, padahal dia dagang online tiap malam. Kita kagak tahu, kita nyangkain. Wah iya kali dia mah emang turunan maling. Wah, habis tuh kagak tahu, so tahu. Akhirnya jadi ngatain orang. Nauzu. Bila bu kita berlindung sama Allah dari perbuatan begitu, jangan. Ibu jangan suka ngurusin orang, jangan suka ngurusin rumah tangga orang. Kita ngurusin apa? Diri kita, ku anfusakum wa ahlikum, keluarga kita. Kadang-kadang urusan orang tahu, urusan rumah tangga orang tahu. Lah emang lu bagaimana Ji? Lah lu emang bagaimana? Emang rumah lu adem? Ayo, rumah lu adem apa panas? Kan begitu. Kadang-kadang kita kalau apa, ada peribahasa apa? Karena apa, nila setitik rusak susu sebelanga. Kebaikan kita nih dia kagak ingat, kejelekan kita habis dicecer. Kadang-kadang nih bocah ngepel nih luas nih, ya lega nih. Ini dipel, disapuin bersih, sebelah sono no pojok kotor. Apa kata emaknya? Lu gimana sih Neng? Katanya pojok masih kotor begini. Lah yang ini puji dulu. Lah iya, anak kita nih udah baik bu, udah rajin, lah puji. Anak kita bagus. Ntar yang kurang rapinya, kurang benernya, pelan-pelan dibilangin, Neng, kalau bisa mah ini sampah jangan dikumpulin, nyabu pakai dikumpulin di pojok. Lah udah kalian kumpulin, taruh plastik, buang. Kan begitu. Orang dulu apik-apik loh. Ya, maghrib sampah dibuang, jendela pintu dikunci. Ya kan begitu orang sekarang. Nah ini zaman berubah, tapi tetap yang baik kita jaga. Ya jangan apa entar rusak ke depan bu. Lah iya akhirnya setan dalam rumah kita. Tuh setan bu dalam rumah kita ada di mana? Di kamar mandi. Makanya orang kalau jatuh dari kamar mandi hati-hati tuh. Iya kadang-kadang bisa lama itu. Emang tempatnya setan. Maka Islam ngajarin apaan? A'udzubika minal hubusi wal khobais. Kita berlindung dari setan laki-laki dan setan perempuan. Sama ntar ibu makan. Nih makan apa kagak ini guru? Makan ya? Iya emang belum nyarap tadi ini. Nah iya nih bu ntar makan. Ibu jangan pakai ngomong. Makannya daging ya. Daging kambing, ya aduh ntar gue asam urat nih, ntar gue darah tinggi nih, ntar gue ini nih, ntar gue ini nih, ntar gue ini. Makan akhirnya? Enggak, lapar dah pulang. Lah kan begitu. Lah iya jangan bu, kita udah diajarin dalam Islam ketika kita makan apa? Allahumma barik lana, berkahi rizki saya. Emang sekarang rizkinya teri, rezekinya apa tuh? Gabus pucung, ya alhamdulillah makan.
Tapi kalau emang kita udah sakit, kena asam urat, darah tinggi, lah makan omen jangan banyak-banyak. Ini udah ketahuan sakit makan sepiring mentung, duren seano, lah habis lah cengklok besok anak. Lah iya jangan makan dikit aja. Bismillah, mudah-mudahan jadi obat. Tuh orang dulu begitu, Bu. Lah iya kita mah kadang-kadang ya gua makan ini sakit ya makan Indomie mulu ya, bisulan ya betelor ya mati gua besok mati. Emang kita yang doa. Lah iya Bu, ingat ada hadis qudsi, kata Allah dalam hadis qudsinya, ana inda zonni abdi bi, aku sebagaimana prasangka hambaku. Lu nyangka gua bagaimana, kata Allah. Lu nyangka gua jahat, ya udah jahat. Lu nyangka kagak dapat rezeki, ya kagak. Ibu dagang nih, ya kemudian hujan mulu dari kemarin. Emang tawan dagang es teh? Iya, kemudian di hatinya ngucap, ya kagak laku ini. Ngucap lagi di hati, kagak laku ini, kagak laku lah, kagak laku. Bener nih, ngomong siapa? Kita. Salah siapa? Lah kita. Jangan salahin orang, makanya salah kita yang ngucap. Makanya orang dulu ngajarin hati-hati ngucap. Lah iya, ketika ucapan kita jelek ya udah yang kita dapetin jelek, nauzubillah. Makanya ucapan yang baik-baik, niat di hati yang baik-baik, pikiran kita baik. Ibu jangan nyangkain lakinya pergi keluar tuh disangka, wah lu jangan-jangan bang ke rumah janda lu ya bang. Wah lakinya dituduh. Ntar kata lakinya apa? Gua disangkain mulu, gua kawin beneran ntar nih. Lah iya Bu, hati-hati. Lah iya, makanya kita nih ayo prasangka kita benerin, hati kita benerin. Ya, ketika hati kita bener, kemudian keluar dalam ucapannya bener, pikirannya bener, kemudian gerakan kita bener, insya Allah kita dikumpulin di tempat orang-orang yang benar, teman-teman kita yang benar-benar, yang datang ke rumah kita orang benar, bukan yang datang tamu kusut. Iya, biar silaturahim tidak putus. Minjem dulu 100, janji 3 hari, habis minjem pergi, kagak nongol-nongol, ketemu di kondangan melengos. Lah iya, bayar utang kagak, melengos. Kan kita udah rugi cepet itu ya. Lah itu makanya ketika kita niat baik, entar juga Ibu yang datang ke rumah kita orang baik. Akhirnya nanti kita meninggal dikumpulkan di tempat yang baik. Lah iya kalau kitanya udah jahat, ke sono nipu, ke sono uang nipu, ke sini minjem, ke sono minjem. Lah ini minjem mulu akhirnya. Lah emang kagak niat bayar. Lah iya, emang hatinya udah ngakal. Hati-hati Bu. Apalagi kadang-kadang nih saudara sama saudara, peradaban apapun ketika saudara sama saudara, mamang sama ponakan, ipar sama ipar pada berantem kagak bakal bener. Adek sama kakak berantem enggak bakal bener, hancur tuh peradaban. Lah iya, kalau udah saudara berantem sama saudara itu udah rusak. Lah iya makanya ayo kita kumpul, watasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ayo kita ngumpul akur, kan enak, nyengir, tawa, seneng, alhamdulillah. Enak itu hidup. Jangan ono merengut, ono manyun, ono japluk, ono melengos. Lah kadang-kadang apa sih Bu yang diributin? Kadang-kadang urusan apa sih? Lah emang kita beranak, emang kita mesen di alam dunia? Mesen apa kagak? Dari emak mana, dari bapak mana kita mesen gak? Kan kagak. Kayak saya Nahrawi, emang saya mesen lahir di Jati Bening? Kagak. Mau tahu brojol di sono, mah saya orang sono. Saya kalau bisa mesen, saya lahir dari bininya Jokowi aja. Saya lahir jadi wakil presiden. Betul nggak? Kan kita kagak pada mesen ya. Tahu-tahu beranak emang lahir di sini, gede dah kita makan, kan begitu. Lah iya, yang kita kagak mesen, ya udah jangan dipersoalin, jangan dibeda-bedain. Ini udah takdir dari Allah, terima. Wabil qada'i radin, dengan takdir dan qada dan qadar Allah kita terima. Alhamdulillah, kita ditakdirin lahir di sini. Berarti tugas kita di kampung ini apa nih?
Ya, mungkin dulu kagak ada tembok, sekarang ada tembok di depan. Bagaimana caranya? Biar ntar ya ayo Ji, kita kumpulin duit, kita bayarin bareng-bareng. Amin. Lah itu begitu. Emak mau baba belum berangkat haji nih. Nunggu kuota sekarang kan ditambahin nih, hampir 30 tahun reguler. Lah iya, emak bapak kita belum berangkat haji. Ayo kita berangkatin emak bapak kita pergi umroh dulu dah. Yang penting nyampe ke Ka'bah Mekah. Alhamdulillah. Enak apa kagak begitu? Orang tua seneng nggak? Lah itu begitu. Kadang-kadang kagak. Wah, lu kontrakan banyak kan Ji, lu duit lu banyak kan Ji, lu aja udah, gua mau kagak dah. Lah itu kan gitu. Lah ya jangan karena harta, jangan karena banda. Lah itu pada marah, pada merengut. Kita udah ditakdirin ketika lahir di alam dunia. Nih kita rezeki kita beda. Udah ditakdirin tuh 4 bulan 10 hari dalam perut emak kita. Udah ditentuin sama Allah rizkihi wa ajalihi wa amalihi saidun au sakiyun. Udah ditentuin. Makanya kadang-kadang orang lu dagang ngono. Emang kuple ya kuntet ya kuntet. Lah emang garis tangannya kuntet. Kan gitu. Tapi ada yang kagak sekolah, tibang lulusan SD lah, toto jadi juragan, punya kontrakan, punya klaster. Lah emang siapa yang nentuin? Ya Allah, Bu. Kadang-kadang Allah nih ya, kadang yang S1, S2, S3, doktor, kadang-kadang pengangguran. Lulus SD lo jadi bosnya. Itu caranya siapa? Allah yang angkat. Mungkin karena kebaikan hatinya Allah angkat tuh, dikasih rezeki yang banyak, yang berkah. Amin. Kita pun sebenarnya kenapa kadang-kadang kita nggak dikasih duit sama Allah? Kadang-kadang nih mama nih, termasuk bini saya sama perempuan di rumah. Itu kadang-kadang gitu, Bang, pagi-pagi nih belanja mau ke tukang sayur, minta duit, kasih 100.000, apa jawabannya? Kurang Bang, betul nggak? Empuan tuh, lah jujur aja kurang. Kemudian kita Pak sebagai imamnya, sebagai laki-laki jawab, jangan kalah sama empuan. Ini laki-laki orang takut sama bini. Lah ilah kalah, diem aja lah, lawan jawab. Cukup Neng, tadi kan dibaca tahlil tuh, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukupin ya Allah. Ketika bini kita kasih 100.000, kata bini kita kurang, bilang cukup Neng. Dari mana cukupnya Bang? Dari mana? Dari Allah cukup. Tuhannya Allah, gua mah bukan Tuhan. Kan begitu? Lah iya Allah yang nyukupin. Lah iya kadang-kadang lah emang kita siapa? Yang ketahuan Nabi Sulaiman aja, ya Allah karena kekayaannya hari ini saya pengen nanggung rezeki makhluk kamu semua. Dipersiapin tuh makanan semua, minuman semua buat makhluk Allah. Kemudian ya Allah udah siap, ya udah panggil makhluk kamu yang pertama, dipanggil ikan nun. Itu persiapan Nabi Sulaiman seada-adanya habis buat satu makhluk Allah yang bernama ikan nun dari laut. Kemudian nih ikan masih teriak, kata Allah rezeki saya hari ini ditanggung sama kamu Nabi Sulaiman. Saya baru makan belum kenyang nih, gue masih kurang, masih lapar, cariin lagi. Dari situ Nabi Sulaiman akhirnya sujud, ya Allah saya miskin, yang maha kaya cuman engkau, yang maha terpuji cuman engkau, yang maha berkuasa cuma engkau Bu. Laki ibu tuh manusia, ibu minta sama Allah niat yang baik. Ya Allah Bang, lu keluar nyari duit, gue doain Bang biar duit lu berkah. Jangan-jangan nih orang sekarang Bang lu nyari duit dari mana ke Bang, lu nyolong ke, lu nyopet ke, lu apa lu, pokoknya yang penting gue mah dapur gue ngebul tiap hari. Lah ini akhirnya yang halal yang haram diembat juga. Gara-gara siapa? Lah bininya. Kadang-kadang kan bini lah begitu, lakinya meyakin, soleh, bener, lah bininya. Bang lu jadi tolol banget, cara gue mau ambil barang banyakan, mumpung kagak ada orang. Diajarin tuh lakinya. Akhirnya gara-gara bininya lakinya jadi nyolong. Lah ini nauzubillah, makanya ayo kita sebagai imam nih laki-laki, ayo jadi imam.
Imam itu ya paham, imam itu didik makmum. Bini kita didik. Nih kayak saya sekarang Nahrawi, saya ceramah bener banget. Depan bini saya. Lah, benar, kadang-kadang begitu tuh di depan di masjid kita khutbah, iya orang dengerin, tapi kadang-kadang bini kita ini yang kadang-kadang yang bikin kita jadi kuplek. Lah beneran bang, ini saya ngerasain. Saya pernah tuh, saya ada majelis bulanan tuh di rumah pengajian. Apa kata bini saya? Bang, ini ngaji kagak ada buahannya. Beli buahan sono. Lah saya udah rapi, udah jam 8 habis isya, pengen mulai ngaji. Lah itulah istiqomah kita dites tuh. Lah iya, akhirnya apa? Oh bang kagak enak bang, kagak ada buahan. Lah terus neng gue bawa pakaian begini suruh ke tukang buah. Udah nih ngaji ilokan, kita minta sama Allah nggak ada yang ngirim. Izin Allah pak. Akhirnya tahu-tahu apa? Saya bismillah, kita yakin sama Allah, udah saya ngajar ngaji. Tahu-tahu dalam pengajian tuh 8:30 ya, Ustaz Imron ya. Pak Lurah Jati Bening sama camat Pondok Gede Jenderal Abidin datang nenteng bawa pisang sama jeruk sama salak. Alhamdulillah. Tuh, bilang kita jorogin itu depan bini tuh, neng tuh. Lah iya itu bang, lah iya. Lu lah karang mah pak, giliran pengajian enggak, bini saya kagak ngomel. Udah dia, lu minta aja sama Allah neng, minta apa? Lah iya tau ada kok Allah kirim. Kadang-kadang emang begitu, kita ketakutan. Dari mana ya Allah? Nih bocah nih sekolah, bocah pesantren, duitnya dari mana? Dari mana? Bukan di mulut bu, di hati. Ya dari Allah. Lewat mana? Ilok turun dari langit brok begitu kagak. Tahu-tahu ada yang nganterin. Suami ibu tahu-tahu ada bisnis, tahu-tahu ada yang jual beli, ada yang beli dagangannya, ada yang ngasih order, ada yang ngasih usaha jasanya. Tahu-tahu kita megang duit. Kan begitu. Lah iya, kadang-kadang kita udah ketakutan. Dari mana? Dari mana mulu? Dari mana? Lah iya, kagak ketemu-temu dari mana? Dari mana? Lah iya, padahal Nabi udah ngajarin. Ya, man lazima al istighfar. Bu, ucapin istighfar, minta ampun sama Allah. Min kulli dikin makhraja. Allah kasih jalan keluar dari tiap kesulitannya. Wa min kulli hammin faraja, dari setiap kesedihannya Allah kasih kegembiraan. Wa rizquhu min haitsu la yahtasib, rezekinya, duitnya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Amin. Itu bu, ibu kalau merasa duitnya kurang nih, rezekinya kurang, berarti yang salah siapa? Kita. Jangan nyalain orang bu. Jangan lu bang kali kurang rajin, lu bang kali begini. Jangan, kita bilang itu astagfirullah, ampunin saya ya Allah. Ketika kita minta ampun sama Allah, tuh ntar akan ketemu bu. Kadang-kadang kita baru astagfirullah sekali, inget orang lagi nih, Allah hilang lagi. Astagfirullah, minjem kemana ya ini? Jangan-jangan lo guru mursidi kali ini duitnya lagi banyak. Roman gue denger dia kemarin habis dapat kontrakan nih. Gue datang asap ke rumahnya. Bang Haji sehat Bang Haji. Nih ngomong dah. Kan gitu ya. Lah iya kadang-kadang begitu kita inget sama orang. Jangan bu, ke Allah dulu. Ibu mandi, taubat, sholat taubat, minta ampun sama Allah. Baru dan ntar nih di hati nongol nih, nama siapa tuh yang muncul, baru ibu datengin. Lah bener, cobain apa? Praktekin, saya udah meraktekin begitu. Jangan nih bu, saya pernah waktu itu. Saya waktu itu lagi kredit mobil. Itu kadang-kadang nih sehari lagi harus bayar tuh. Lah iya kadang-kadang begitu. Bini nih kadang-kadang, bang, lo besok bayar bang. Nih bagaimana? Duitnya belum ada nih, belum kelihatan. Bagaimana? Lah, emang apa neng? Lo mau nambahin? Lo kagak. Iya, bini kan begitu. Duit gua, duit laki, duit gua.
Kan gitu ya? Empuan itu. Emang begitu empuan mah. Lah iya, giliran duit kita, duit dia. Kali duit dia. Aduh gitu. Lah itu. Kemudian ngomong nih bini saya, mana bang? Mana besok bayar? Saya tanya begini, mau nambahin sini. Kagak katanya, enak aja katanya. Kali abang lupa. Lah bagaimana lupa? Yang daftar kita, yang dicatat nomor telepon kita, KTP kita. Lah ilok. Ilok lupa lah, kita juga udah tahu tuh, udah minta sama Allah. Akhirnya apa? Tahu-tahu saya diundang tuh. Itu zaman Covid, Bu. Tuh saya diundang di Kebayoran Lama sono, Tanah Kusir. Itu yang meninggal dokter gigi Dian Herani. Itu saya ceramah tahlil malam ke-6. Lah pulang tau lah kebayar nemu lah sama itu. Kita jeblagin aja tuh. Wah, tuh Neng. Lah iya itu Bang. Lah itu karena bini saya emang gak berisik akhirnya. Nah itulah kita imamnya kudu kuat. Imamnya kudu yakin. Kalau kagak mah habis Pak, kita diserang. Lah bener, ntar ujung-ujungnya lah diabetes, asam urat, terus migran, terus ini stroke lah itu naudzubillah. Ya makanya ayo kita istiqomah dengan prinsip kita. Izin Allah Pak, kita minta sama Allah, didik istri kita, didik anak kita, punya ilmu, punya adab. Itu kata Imam Syafi'i. Bukan anak yatim itu yang kagak punya bapak, nggak punya emak, tapi anak yatim itu yang kagak punya ilmu, dia nggak punya adab. Itu yang disebut yatim. Makanya anak yatim kalau kita didik dia punya ilmu, dia bisa ngaji, dia bisa tahlil, dia bisa baca maulid, orangnya sopan, orangnya baik, ngormatin yang tua, ngargain yang muda, dia tinggal dimanapun hidup. Amin. Itu. Nah iya. Kadang-kadang kita mentang-mentang sekolah udah serahin sama gurunya. Loh gurunya juga puyeng. Lah gurunya kan gak ada gajinya. Lah iya, kadang-kadang begitu, guru udah puyang dengan anak istrinya, kemudian dia ngajarin anak orang, gajinya kagak naik-naik, tetap puntet. Kan begitu. Lah iya, boro-boro tuh bocah diingetin. Kadang-kadang begitu pada komplain, nyalahin. Ini kita begitu, Bu. Kita demen nyalahin orang, kita lupa nyalahin diri kita sendiri. Padahal diri kita, keluarga kita, wilayah kita yang jaga. Itulah makanya mulanya dari rumah. Wa anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, kalau rumah kita itu isinya neraka, lakinya kagak betah, bininya kagak betah, anaknya kagak betah. Makanya ibu, kalau ibunya sakit, ibunya banyak luka, ditularin ke anak, anak penuh luka. Ibunya bahagia, anak kita bahagia. Lakinya lah anteng ngopi jonjon, mau punya duit mau kagak tidur anteng aja. Lah iya kalau bininya udah ngomel, waduh itu rumah. Kita nyetel TV juga main handphone kagak enak, ngapa lah bininya udah pelentong nyuci piring bledang. Laki kagak punya pikiran, habis ngomel. Lah itu dah lah. Ya itu akhirnya kagak betah. Akhirnya lakinya pergi. Lah iya bocah diomelin, lakinya pergi, adanya bocah di rumah, bocah lagi ngikut diomelin kena. Kan begitu. Lah iya makanya sebenarnya kenapa kita nih laki-laki diwajibin sholat Jumat. Laki-laki ini kudu denger nasihat dipaksa sama Allah tuh. Kalau mama emang tukang ngumpul, taruh tukang sayur depan ngumpul dah, kongko dah dia. Beli sayur kangkung atuh ngobrol 2 jam 3 jam. Lah iya ngakurin dah, laki lu gimana Ji? Wah laki gua payah laki gua payah. Lakinya diakur-akurin tuh. Lah iya kadang-kadang lelaki mah kumpul emang rada susah. Makanya Pak kita nih, ini alhamdulillah nih keluarga besar Haji Ibrahim bin Haji Ayan kumpul. Nih kita ntar dialog, kita saling tukar informasi. Lu bagaimana Ji? Ya, lu bagaimana bisa maju? Nih kita kumpul, kemudian kita kuat. Nih akhirnya apa? Lah kompak bagus Pak. Kalau ono berantem, ono ribut, ini ribut, lah itu hancur. Kadang-kadang begitu tuh. Lah iya, kadang ini arisan udah berapa tahun nih? Hah?
Banyak udah 10 tahun. Lebih. Lah alhamdulillah. Saya pernah diundang di sono ya Bang, nasi uduk ya. Itu arisan udah generasi cicitnya. Jadi yasinan itu malam Jumat saya diundang itu dari zaman engkongnya masih pakai petromak. Itu yasinan. Apa gini hari? Kata saya, lah ini udah generasi kelima katanya. Masih hidup. Makanya alhamdulillah nih, keluarga besar Haji Ibrahim bin Haji Ayan nih. Ya, kita kumpul anak cucu mantu. Ya, kadang-kadang emang setan Bu, hati-hati. Setan tuh ngomongnya di belakang, riung-riung, bisik-bisikin. Ji, Haji Anu kan kagak bener, Ji. Haji Anu kagak bener, Ji. Itu kagak beres itu. Itu berita di kemana ini tuh? No, lihat tuh Ji, motor baru lagi Ji. Ini setan, enggak emang setan. Kenapa? Setan itu demen perpecahan, ingat. Setan itu kagak demen orang pada akur. Setan itu demen apa? Manyun. Itu setan. Lah ya hati-hati, setan udah didengerin. Ini kita ucapin aja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lah begitu. Jangan didengerin nih omongan setan, didengerin akhirnya rusak kampung kita, rusak keluarga kita, rusak wilayah kita. Nauzubillah. Maka siang hari ini kita niatin ya, di tahun yang baru banyak kesalahan kita di masa lalu, banyak kealpaan kita di masa lalu. Kita lupa sama Allah, mohon ampun, taubat sama Allah, ucapin istighfar, astagfirullah, ampunin dosa-dosa saya ya Allah. Ini di tahun yang baru, di bulan Muharram, lebaran anak yatim, wasilah anak yatim. Kita mohon sama Allah, mudah-mudahan di tahun depan yang belum punya motor biar punya motor, yang belum punya mobil biar punya mobil, yang rumahnya belum ada kamar buat anaknya biar bisa bangun kamar buat anaknya. Kan begitu. Yang belum nikah mudah-mudahan bisa nikah. Yang udah nikah iya biar berkah keluarganya, kan begitu, biar pada akur. Ya, liridhaillah walisafaati rasulillah wal karama auliyaillah binatis siha salama afiyah barokah saada rizki jannah syifaan min kulli da'in zahiran wa batinan ala jasadihim wa ruhihim seulillah lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim